waktunya makan ya. Kok nenek nggak ada? Kemana ya? Nek. Nenek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Nenek kenapa di sini? والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Ayo buruan, kita harus segera berangkat nih. Iya bentar mas, kan perjalanan ke rumah ibu kamu tuh makan waktu 3 jam. Aku pastiin dulu nggak ada yang ketinggalan. Gimana, aman nggak? Udah, aman. Yuk. Gimana keadaan ibu, Mbak? Kondisi Nedarti makin parah, Pak. Oh iya, Pak, Bu. Mohon maaf. Saya mau berhenti bekerja aja merawat Nedarti. Ya udah, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, nanti biar istri saya aja yang merawat ibu.
Iya, Mbak Aira nggak usah nggak enak. Biar saya aja nanti yang ngerawat ibu sampai si ibu sembuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Linda. Loh, Mas, kalian baru sampai juga? Iya. Linda, nanti kamu berdua yang merawat ibu sama Nindi. Karena katanya Mbak Ira mau berhenti kerja ngerawat ibu. Loh, kok aku sama Nindi yang ngerawat ibu? Emangnya Mas mau kemana? Iya, aku kan harus ngurus kerjaan dulu. Ya udahlah kalau gitu. Ayo sekarang kita lihat ibu. Yuk. Ya. Semalam Nek Darti sempat kejang-kejang, Pak. Saya sampai panik, takut terjadi apa-apa. Andai saja aku bisa merawat ibunya di sini. Udahlah Mas, yang penting kamu pikirin kerjaan kamu dulu. Biar aku yang ngerawat ibu, nanti kalau ada apa-apa, aku pasti telepon kamu ya. Makasih ya, sayang. Bu, ini Bisma, Bu. Bisma mohon maaf ya, Bu. Bisma nggak bisa merawat ibu. Bu cepat sembuh ya. Bisma pamit dulu ya, Bu. Linda, Nindi, kamu rawat ibu ya. Aku pamit dulu. Ya Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Saya juga mau berkemas-kemas dulu ya, Bu, karena semua pekerjaan saya sudah selesai. Iya. Silakan. Lo udah tahu kan kerjaan lo di sini ngapain? Iya Lin, aku bakal ngurus ibu sampai ibu sembuh ya. Bagus. Sekalian semua kebutuhan ibu lo yang lengkapin ya. Dari mulai makan, mandi, buang air, sampai bersihin rumah ini. Kok gitu Lin? Terus kamu ngapain di rumah ini? Ya ngawasin lo lah. Lo pikir gue mau gitu bantuin lo? Enggak. Kerjaan gue di sini ngawasin lo dan marah-marahin lo kalau kerjaan lo nggak beres. Ya ampun Lin, kita tuh harusnya kerja sama sampai ibu sembuh. Halah, paling juga umur ibu udah nggak lama lagi. Astagfirullahaladzim Lin, kok kamu tega sih ngomong kayak gitu? Aduh, berisik tau nggak? Bu, cepet sembuh ya Bu. Bu Nindi. Iya, saya mau izin pamit dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Karena saya udah nggak bisa ngerawat Nek Darti lagi. Iya, makasih ya Mbak Aira. Kemarin-kemarin udah ngejagain ibu. Bu Nindi, banyak sabar-sabar ya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Emang kenapa? Nanti juga Bu Nindi tahu sendiri kok. Saya ngerasa di sini ada yang aneh, Bu. Baru tadi malam, Nek Darti keluar kamar sendiri dan duduk di kursi goyangnya. Nenek?
kenapa di sini? Padahal melihat kondisinya yang seperti itu, nggak memungkinkan Nedarti keluar kamar sendirian. Kayaknya nggak mungkin deh Mbak Aira. Itu mungkin halusinasi kamu aja. Nggak mungkin deh Ibu bisa berdiri jalan-jalan. Ya, semoga aja nggak terjadi apa-apa ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Di sini ada yang aneh, Bu. Baru tadi malam, Nedarti keluar kamar sendiri dan duduk di kursi goyangnya. Aduh, harus banget. Ngagetin gue aja sih. Ngapain lo di sini? Ada apa? Enggak ada apa-apaan. Gak usah kepo sama urusan gue. Sana lo, urusin aja ibu. Kepo banget sih. Ya ampun. Apaan tuh? Oh my darling, oh my darling sekarang, gajian baru pertengahan bulan, duit udah mau habis aja. Mendingan ditabung, gak usah di bank-bank deh. Bank spesial, BDT, bank dalam tanah. Kali aja nggak tuh, lumayan kan? Kali aja bisa numbuh pohon nangka. Ngelengok-lengok dulu nih, ntar orang lewat bahaya. Hidup kalau bukan dari kita, siapa lagi? Emangnya gue selama mau jadi satpam? Waduh, kayak tanahnya kuning-kuning, jangan-jangan spiteng nih. Aduh, dah, aman nih. Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang. BDL, bank dalam tanah, tidak berbunga, tetapi uang Anda aman selalu. Sampai bongkok, uang Anda tidak berubah segitu-gitu aja. Nggak ada riba, nggak ada bunga. Oke, gue tandain lah. Tuh, buat jalan deh kan. Kasih napas dulu, biar ada udara. Oke, aman. Capek juga loh. Oh my darling, oh my darling. Dasar Lena punya istri kayak begitu. Aduh.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah, enak banget. Abah, bisa dapat kayak begini, Bah. Rezeki dari mana? Nggak usah banyak nanya dulu, Bu. Makan dulu aja, nggak boleh banyak ngomong kali makan. Penasaran, Nanti Bah. keselak kalau... Tuh kan? Nam. Enggak usah. Penasaran, Bah. Pas banget sih kita lagi kekurangan. Iya, ntar apa ceritain. Bah, sambalnya, Bah. Maaf. Mewah bener. Oh, darling. Oh, darling. Waduh. Makan besar nih. Makasih. Waduh, dalam rangka apa nih, Abah Justin? Hah? Makan. Ambil. Masa mau ini ayam Arab. Ini beneran saya diajak nih, Mbak? Iya. Waduh, emang saya tuh mohon maaf ya, lagi hemat, lagi rajin menabung. Ya, kata orang kalau lagi berbuat baik, pasti ada jalan kebaikan. Saya lagi lapar, ada yang naruh makan. Iya, nanti kalau udah selesai makan, ngambil satu. pulang. Oh, ya Pisangnya Robi. ambil semua deh, Saya ya. kalau punya tetangga begini nih, saya demen begini nih. Ya Allah ya Robi. Ini rezeki yang tidak terduga. Saya lagi buang sampah, taunya temu harta karun. Iya. Serius, Bah? Iya, jadi pas buang sampah, abang nemu harta karun dalam sebuah apa itunya, kaleng, kayak apa sih namanya, toples. Tadinya toples sudah saya buang, tapi setelah pikir-pikir takutnya itu toples peninggalan Majapahit. Udah, apa bawa lagi nih? Siapa tahu kan? Bah, saya tunggu lagi ntar duitnya. Ada lagi uang yang masuk. Bener. Tunggu. Tanam dulu ya. Siapa tahu, muncul duit lagi. Siapa tahu nemu lagi. Hah? Oi? Kita habis makan, Bah. Coba pulang. Rezeki nggak tukar toh. Terharu kita. Toplesnya sini tuh. Toplesnya. Nih. Ini. Punya siapa nih? Iya, Majapahit. Majapahit, bukan Majapahit itu Majalengka. Ini punya saya, Abah. Nah, jadi ini belanja pakai duit siapa? Dari itu. Ya itu duit saya. Ya Allah, miskin berkelanjutan dong nih. Aduh, orang miskin naktir orang kaya, terbalik dong nih urusannya. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Alhamdulillah, Ibu udah bangun. Bu, ini Nindi. Nindi kesini untuk jagain Ibu, supaya Ibu cepat sehat. Ibu lapar nggak, Bu? Nindi masakin ya? Ibu lihat apa, Bu? Ya, Bu. Ibu kenapa? Bu! Ibu! Linda! Kamu ada apa sih teriak-teriak? Ini Ibu kenceng-kenceng. Ya elah, kayak gitu doang teriaknya berlebihan banget. Urusin aja sendiri, ganggu aja. Ya ampun. Bu! Ibu. Ya ampun, syukurlah Ibu udah tenang. Ya ampun. Aduh, Ibu. Ya Allah. Ibu.
Ya ampun, Lin. Kok kamu bisa-bisanya sih main handphone? Kamu kan denger tadi ibu teriak-teriak kesakitan gitu kayak nggak ada apa-apa sih. Ya udah, kalau emang ibu butuh pertolongan ya lo tolongin lah. Ngapain berdiri di situ? Ya ampun. Pokoknya besok aku mau bawa dia ke dokter. Ngapain? Percuma tau nggak? Cuman ngabis-ngabisin duit. Mending udah lo diem aja. Tunggu aja tuh ajal nenek-nenek datang. Ya ampun, Lin, kok kamu tega sih? Nggak kasihan ya? Dia itu kan ibu kandung kamu sendiri. Heh, lo tuh gak usah ikut campur ya. Dia tuh emang ibu kandung gue. Tapi lo lihat sendiri kan keadaannya kayak gimana. Lo mah gak berdaya, tinggal nunggu ajal, tau gak? Dibawa ke rumah sakit udah sering. Dokter datang ke rumah juga udah sering. Terus lo gimana lagi? Lo lihat aja keadaannya, gak ada yang berubah kan? Lin, kalau kita punya kemauan itu ibu masih bisa sembuh, Lin. Kita harus... Daripada lo ngomel-ngomel mulu, nyeramain gue gak jelas. Mendingan lo masak, gue lapar. Ayo, buruan. Aduh. Tuh, lo masakin gue ya, yang enak. Gue tuh lapar, tau gak? Ampun, Linda. Heh, dengerin ya. Lo tuh emang kakak ipar gue. Tapi di sini lo bukan siapa-siapa. Jadi lo harus nurut sama perintah gue. Ngerti? Ya udah, iya. Bagus. Masak cepetan. Ya Allah, ternyata seperti ini kelakuan adiknya Mas Bisma terhadap aku. Bahkan dia juga nggak peduli dengan sakit yang diderita ibu kandungnya sendiri. Lo tuh kenapa sih? Demen banget teriak-teriak. Tadi ada yang narik tangan aku ke kompor, Len, ya tahu apaan? Kenapa nggak sekalian aja tangan lo kebakar sampai gosong, hah? Ih, beneran itu. Larang aja lo, mana mungkin tangan lo bisa ketarik sendiri ke kompor. Bilang aja lo tuh malas kan masakin gue, hah? Ya bener, ya ampun, Len, bener. Udah, diem lo. Gue tuh udah malas ya dengerin omongan lo. Mendingan sekarang lo masak daripada lo gue makan. Masak! Percuma aja aku jelasin ke Linda. Dia juga bakalan nuduh aku bohong. Aduh, itu tadi barusan apa ya? Yang dorong tangan aku ke api, aduh. Len, Ngagetin aja lo. Ada apa sih? itu makanan udah jadi, ada di dapur. Bagus. Ada gunanya juga lo jadi orang. Ibu mau ngomong apa, Bu? Bu? Ngomong aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu mau pergi jauh. Bu, jangan pergi dulu ya, Bu. Bu, Ibu pokoknya jangan kecapean ya, Bu ya. Ibu harus sembuh. Ya, Bu. Ya. Ada apa sih? Hah? Teriak-teriak mulu kerjaan lo di sini. Tadi ada makhluk serem banget, Lin. Makhluk apa? Iya. Di situ tadi ada makhluk, serem banget. Mana ya makhluk apa? Hah? Gak ada tuh. Ada tadi di situ. Hah? Lo tuh udah mulai gak waras ya? Hah? Apa lo sengaja bikin alasan karena lo udah gak mau jagain ibu? Iya? Ngaku lo? Ganggu gue makan aja. Awas lo teriak-teriak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Lo tuh ngeyel banget sih jadi orang. Kan gue udah bilang ngapain bawa ibu ke rumah sakit. Lo lihat sendiri kan hasilnya nggak ada. Linda, jangan teriak-teriak. Ibu kan lagi sakit. Kamu jangan bikin suasana jadi nggak tenang gini dong. Ya habis gue emosi ngeliat lo, tau nggak? Gak bisa dibilangin. Lo lihat sendiri kan percuma. Buang-buang duit kayak gini tuh. Bikin gue pusing aja lo berdua sama aja suami. Linda, Nindi, ini ada apa sih ribut-ribut? Mas, ini mas istri kamu. Aku udah bilang percuma kalau bawa ibu tuh ke rumah sakit. Nggak ada hasilnya. Kita tuh cuma buang-buang duit, mas. Astagfirullahaladzim, memang apa salahnya sih kita bawa ibu ke rumah sakit? Kita ini kan anaknya. Kita juga pengen dong lihat ibu cepat sembuh. Iya mas, tapi kamu lihat sendiri dong keadaan ibu kayak gimana. Kamu lihat juga penyakitnya kayak gimana. Kita udah sering bawa ibu ke rumah sakit, dokter ke rumah juga udah sering, tapi nggak pernah ada hasilnya. Ibu masih tetap aja kayak gini, kayak mayat hidup. Linda, cukup. Kamu nggak pantas ya ngomong begitu tentang ibu. Udahlah mas, terserah kamu. Linda. Udah sabar mas, jangan dimasukin ke hati. Heran aku sama Linda. Kenapa dia bisa tega ya sama ibu sendiri? Mas, sabar mas. Permisi. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Jadi begini Pak Bisma, setelah kami ambil tindakan selanjutnya, ternyata pembuluh darah Bu Darti sudah pecah. Astagfirullahaladzim. Jadi kemungkinan besar untuk sembuh itu sangat kecil sekali. Dok, apa nggak ada cara lain yang bisa bikin ibu saya jadi sembuh, dok? Jadi begini Ibu, biasanya pembuluh darah yang sudah pecah itu akan sulit untuk disembuhkan, walaupun dengan jalan operasi. Jadi saya minta kepada Ibu dan juga Bapak untuk sabar dan ikhlas apabila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Makasih dok. Bu. Oh, jadi ibu udah dibawa pulang. Kenapa nggak sekalian aja bawa suster, dokter, dan alat-alatnya pulang ke rumah? Udah dibilang nggak usah ke rumah sakit, masih aja dibawa. Nggak bisa ngabisin duit, tau nggak? Linda, kamu denger ya. Kita sebagai anak harusnya melakukan yang terbaik untuk kesembuhan ibu. Kamu pikir dong, ibu sudah melahirkan kita, merawat kita dari bayi sampai dewasa seperti sekarang ini. Jadi nggak ada salahnya kan kita sebagai anak berbakti sama ibu kandung sendiri. Tapi ini bukan soal berbakti ataupun melakukan yang terbaik untuk orang tua, Mas. Kamu lihat sendiri dong orang tua kamu kayak gimana. Udah mau meninggal, Mas. Cukup, Linda. Mas, udah mas. Dasar munafik. So paling perhatian sama ibu, tapi izin kerja aja nggak bisa. Pulang aja lo sana, nggak usah balik-balik lagi. Kok kayak ada yang lewat ya? Enggak, ini pasti cuma perasaan gue doang. Anak itu emang sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Mas, udah, kamu tenang ya. Kamu nggak usah peduliin apa kata Linda. Harusnya aku yang bicara begitu sama kamu. Kamu yang sabar ya di sini. Kamu nggak usah sungkan atau takut tuh kalau mau menegur Linda.
orang emang keterlaluan. Iya, Mas, udah tenang aja ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin lama juga. Ini sih Mbak. Mbaknya orang daerah sini ya Mbak? Oh, bukan sih, Mbak. Ya Mbak, aduh saya lagi bingung. Jadi gini, ibu mertua saya itu kan sakit keras, namanya Ibu Darti. Saya udah bawa dia ke rumah sakit, ke dokter, tapi dia juga nggak sembuh-sembuh juga. Oh gini Mbak, mungkin nanti kita bisa jenguk ibunya di rumah? Oh iya Mbak, boleh. Apa mungkin bisa diadain pengajian juga ya Mbak ya? Boleh undang ustadz gitu sama beberapa warga di sini. Iya sebenarnya kita bukan warga sini sih, cuma saya kalau misalnya emang mau datang untuk berdoa mungkin bisa. Kebetulan kami punya teman di rumah Rukiah yang mungkin nanti bisa kami informasikan terus bisa jenguk ke tempat mertuanya Mbak. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Oh iya, saya sampai lupa kenalin diri. Nama saya Nindi. Balkis. Nindi, iya, makasih ya. Oh iya, rumah ibu mertua saya itu. Yang mana sih? Itu tuh. Oh iya. Iya, di situ. Iya. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Balkis sama si Lulu datangnya barengan, kompak ya? Kangen sama Andranya kompak. Ih, pede. Aduh Andra, tolong ya Andra. Bahkan kita nggak kepikiran kalau kita inget ada Andra ya. Andra itu percaya dirinya memang wah selangit ya. Ya Pak Kiai, mendingan kepedean Pak Kiai daripada minder. Orang minder itu nggak bakal maju Pak Kiai, tapi orang pede mungkin bisa maju. Duh Andra udah ini Lulu ada hal penting nih yang mau disampaikan ke Pak Kiai nih. Gini Pak Kiai, tadi Lulu sama Balkis kok kebetulan banget gak sengaja ketemu perempuan yang minta tolong sama kita dan cerita kalau mertuanya itu lagi sakit keras. Kita diminta untuk ya mendoakan, datang ke sana bikin pengajian. Gitu Pak Kiai. Ya, dan akhirnya kita berdua memutuskan untuk ngadain pengajian kecil-kecilan di rumah mertuanya itu. Sekalian kita sambil jenguk. Itu pun kalau Andra, Ryan, sama Pak Kiai ada waktu sih. Boleh, Kis. Boleh, insya Allah. Kita mah siap terus kalau ada pengajian mah pasti ikut. Menengok orang sakit itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan orang sakit itu ada bagian dari menengok orang sakit. Karena pada waktu orang sakit itu dia sangat memerlukan bantuan doa dari orang-orang yang soleh untuk supaya Allah mengangkat penyakitnya dan memberi kesembuhan. Dan juga memberikan dorongan rasa, sabar, dan ikhlas dalam menerima musibah itu. Ya Pak Kiai. Ya, saya setuju. Insya Allah saya ikut ke sana. Jadi nanti Pak Kiai, Andra sama Ryan ikut juga ya? Insya Allah. Insya Allah. Wah, si Nindi lagi banyak duit nih kayaknya. Baik-baikin Nin, kamu lagi ngapain?
Ini Lin, aku kan mau ngadain pengajian kecil-kecilan. Jadi aku mau ngundang beberapa tamu warga gitu untuk doain ibu. Oh gitu, ide bagus tuh. Iya, ini kan aku mau ke pasar nih untuk beli makanan buat tamu pengajian. Kamu tunggu di sini ya, jagain ibu. Jangan. Tuh, kok jangan? Enggak, maksudnya jangan kamu yang ke pasar, biar aku aja. Serius kamu, Lin? Iya, kan kasihan ibu kalau kenapa-napa. Kamu kan lebih bisa ngurusin ibu. Ya udah, ini uangnya. Terus ini daftar belanjaannya ya, Lin? Iya. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Linda sekarang udah mau bantuin aku. Mungkin dia berubah pikiran. Lumayan juga nih duit. Enak ya punya adik ipar yang gampang banget dibohongin. Lagian ngapain sih bikin doa bersama? Mending nih duit gue pakai buat shopping. Nih ngapain gue bawa-bawa daftar belanjaan? Siapa tuh? Kok nggak ada siapa-siapa? Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak Nini nih. Ampun, Bu. Apa yang Ibu rasain, Bu? Astagfirullah, Mbak Nini. Ini sebenarnya mertuanya Mbak Nini sakit apa sih? Ya, kata dokter sih komplikasi, Mbak. Tapi nggak tahu. Ya udah tua. Cuman nggak tambah sakit dan nggak tambah sehat juga. Balkis ini gimana ya? Komplikasi. Mbak tenang, Mbak ya. Insya Allah kalau kami doakan mertuanya Mbak, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya, Mbak ya. Amin. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk membantu kesembuhan Bu Darti. Semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina fi badanina wa sam'ina wa basarina la ilaha illa anta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Berilah kesembuhan, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Sembuhkanlah dan tidak meninggalkan penyakit yang lain. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pak Kiai, makasih ya udah mendoakan ibu mertua saya. Sama-sama. Memang tugas seorang muslim harus saling mendoakan. Mudah-mudahan mertua Anda diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Ya ampun, akhirnya ibu meninggal juga. Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih? Astagfirullah. Dek, ibu Anda belum meninggal. Jangan berkata begitu. Kami semua sedang berdoa untuk kesembuhan ibu Anda. Oh gitu. Habisnya rame-rame. Saya kira ibu saya meninggal. Kami baru saja mendoakan Nenek Darti, Mbak, supaya beliau cepat sembuh. Oh iya. Tadi kan lo ngomong ya mau ngadain pengajian buat doain ibu. Lupa. Sebentar, Mbak. Jadi Nenek Darti itu ibu Mbak. Terus kok Mbak tega banget, Mbak, ngomongnya kayak tadi? Itu udah kayak nyumpahin, Mbak. Heh, lo tuh gak usah ikut campur ya. Lo gak tahu apa-apa. Ada apa, Dek? Itu,
Ada apa? Mbak kenapa Mbak? Pak Kiai tadi di situ ada hantu. Serem banget, saya takut Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Tidak ada apa-apa. Linda, kamu dari mana sih? Dari mall. Habis belanja tuh, lihat banyak kan belanjaannya. Habis tadi gue lagi lihat banyak banget diskon di mall. Sayang kan kalau nggak dibeli, terus bajunya bagus-bagus lagi. Ya ampun, berarti kamu nggak beli makanan dong buat tamu pengajian. Ya enggak lah, ngapain? Ya, percuma aja dong, aku kan kasih uang belanja buat kamu. Ya salah lo sendiri, kenapa percaya sama gue? Lagi lo ngapain sih pakai ngadain pengajian segala? Gak penting tahu nggak? Lo tuh ya nggak usah perhitungan sama ipar sendiri. Pelit tau nggak? Mikir. Allah. Astagfirullah, kasihan Nenek Darti. Iya lu, aku nggak tega dengar anak kandungnya sendiri ngomongnya kayak gitu. Ya, semoga adik iparnya segera diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Iya, Ndra. Karena seharusnya seorang anak itu berbakti sama ibunya. Iya, Re. Gue gak habis pikir. Orang-orang atau anak-anak yang durhaka sama orang tua. Apa yang mereka cari? Benar. Salah satu dosa besar selain daripada musyrik kepada Allah ada durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu Allah memerintahkan birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ibumu yang mengandung, melahirkan, dan memelihara dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu adalah keikhlasan seorang ibu. Maka anaknya harus membalas dengan perbuatan baik. Jangan dengan perbuatan durhaka. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Sesungguhnya Rabbmu memerintahkan kepadamu, janganlah kamu menyembah selain kepada Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan bila di antara mereka atau kedua-duanya hidup sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan kata-kata "ah" kepada mereka. Dan jangan membentak mereka. Dan katakanlah kata-kata mulia terhadap mereka. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang harus dihormati? Beliau mengatakan ibumu. Yang kedua beliau mengatakan pula, siapa yang harus dihormati olehmu? Ibumu. Siapa yang harus dihormati olehmu? Ibumu. Dan ketiga, baru bapakmu. Itulah sunnah Rasulullah SAW, begitu menghormati kepada kedua orang tua. Ibu! Ibu kenapa? Linda, ibu kenapa ibu? Gimana gue tahu? Kenapa ibu lihat sendiri sana? Ibu kesurupan. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
sini besok. Biar dia lihat sendiri keadaan ibunya kayak gimana. Ibu kenapa, Bu? Ya Allah, berikanlah petunjuk. Jangan siksa dia lebih lama lagi. Berikanlah jalan keluar, ya Allah. Gimana keadaan ibu? Mas, keadaan ibu itu tambah parah, Mas. Malah tadi malam dia sempat kerasukan, Mas. Kerasukan? Kok bisa? Ya aku juga nggak ngerti gimana. Tapi tadi malam itu untungnya aku bacain ayat kursi, dia jadi tenang, Mas. Ya aku juga nggak ngerti. Terus ibu juga untungnya masih bisa makan sih, Mas. Tadi aku baru suapin dia bubur. Makan dikit-dikit, minumnya juga harus pakai sendok kecil. Dia minumnya sedikit-sedikit banget, Mas. Yaudah, aku harus cek keadaan ibu, ya. Bu, ini Bisma, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku baru bisa datang. Bu, ibu kapan sih sembuhnya? Aku kangen mau ngobrol lagi sama ibu. Bu. Udahlah, Mas. Kamu tuh ngapain sih ngarepin ibu sembuh? Udah jelas-jelas kita semua tuh tahu kalau sebentar lagi ajal ibu tuh datang. Linda, kamu ini kenapa sih? Kamu jangan takabur ya. Kamu jangan mendahului kehendak Allah. Iya, bukannya aku... Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu. Ibu. Kenapa? Pergi sih. Ada apa nih? Ini gimana? Sebenarnya ada apa sih sama ibu? Maksud kamu apa sih? Ya, ada apa sama penyakit ibu? Apa ada yang Mas sembunyiin dari aku? Astagfirullahaladzim. Nin, puluhan tahun yang lalu waktu ibu masih muda, ibu pernah menanam susuk di dalam tubuhnya. Susuk? Ya Allah, Mas. Buat apa, Mas? Macam-macam, Nin. Susuk itu ada yang dipakai supaya penglaris, untuk pengasihan. Ada juga susu yang dipakai supaya ibu terus kelihatan muda. Jumlahnya banyak sekali, Nin. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu nggak menanyakan hal ini, mungkin sekarang aku sudah lupa dengan kejadian itu. Apa mungkin susuk-susuk itu belum dilepas ya dari badan ibu? Bisa jadi, Nin. Ya mungkin gara-gara itu, Mas. Makanya ibu tersiksa seperti ini. Makanya dia nggak tambah sehat, tapi juga nggak tambah sakit juga. Terus sekarang kita harus bagaimana nih? Mas tahu dukun-dukun yang dulu masang susuk ibu? Nin, kejadian itu kan sudah lama sekali. Mungkin sekarang dukunnya juga udah pada meninggal. Ya ampun. Nin, kerjaan aku di kantor masih banyak banget. Aku nggak bisa ninggalin, jadi... Ya udah Mas, nggak apa-apa. Sekarang biar aku aja yang cari pertolongan buat ibu ya. Mas, kamu lihat sendiri kan keadaan ibu kayak gimana? Ibu itu sekarat. Kenapa sih kamu masih belum bisa terima kenyataan? Capek tau nggak aku ngomong sama kalian berdua? Ibu. Oke, pamit dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, ibu-ibu. Sore. Kamu menantunya Bu Darti kan?
Iya, bener. Mbak, apa kabar Bu Darti? Udah sehat? Belum Bu, justru itu saya juga bingung. Saya kemarin bawa dia ke rumah sakit, tapi masih belum sembuh juga. Saya bingung sama penyakitnya ibu mertua saya itu. Itu sih kayaknya ibu mertua kamu tuh punya pegangan deh, Mbak. Maksud ibu apa ya? Gini Mbak, kan kalau orang tua zaman dulu itu pada masa mudanya biasa itu pakai jimat, susu. Emang kalau misalkan pakai susuk gitu, gimana cara keluarinnya ya Bu ya? Kalau misalkan ada di dalam tubuh ibu mertua saya loh ya. Mbak nih harus cepat-cepat minta bantuan orang pintar, Mbak. Iya Mbak, buruan, jangan berlarut. Apa mau hubung Kiai gitu? Iya, ya udah Bu. Makasih ya. Iya, mari sih Mbak ya. Aduh, gimana nih? Dukun itu masih belum ketemu lagi di mana? Mau kemana kamu? Ini ada permasalahan yang sangat besar dalam pikiran kamu. Iya Mas, mertua saya itu lagi sakit keras Mas. Kelihatannya ibu mertua kamu menyembunyikan sebuah rahasia besar. Iya, saya udah tahu sih rahasianya apa. Dia pasang susuk waktu masa mudanya Mas. Ada apa Tuan Bara memanggil saya? Apa yang bisa saya bantu? Kamu ikut ke rumah ibu ini. Ada susuk mertuanya yang susah dilepas. Bawa ke sini susuk-susuk itu, serahkan semua ke saya. Baik Tuan Bara. Nindi! Nindi! Kemana sih tuh orang? Jam segini belum nyiapin makanan. Nggak tahu diri. Nindi! Nindi! Linda, kamu kenapa? Tadi gue ngeliat setan merah kuat. Itu tinggi. Bah, emang dari kemarin itu saya juga ngerasa saya tinggal di sini tuh ngeliat yang aneh-aneh, Mbah. Saya merasa kalau jin itu adalah salah satu penunggu susuk yang ada di dalam tubuh ibu mertua kamu. Ya ampun, Mbah. Tolong dikeluarin, Mbah. Susuk-susuknya, Mbah. Ya. Dasar nggak tahu diri ya tuh nenek. Udah tua masih aja bikin susah. Ya astagfirullahaladzim. Ya ampun, Linda. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Diam lo ya. Lo nggak tahu gue lagi ketakutan. Sudah. Kalian tidak usah bertengkar. Sekarang antar saya ke kamar ibu kamu. Ayo. Ya udah, yuk, Mbak. Ayo deh. Ini Mbah, ibu mertua saya. Tolong dikeluarin ya susuk-susuknya. Ya, kamu tenang saja. Saya pasti bisa keluarkan susuk yang ada di dalam Ibu Darti. Jangan sentuh aku! Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa jatuh, Mbak? Sepertinya saya tidak sanggup. Kenapa nggak sanggup, Mbak? Ya, saya tidak sanggup mengeluarkan susuk yang ada di dalam Ibu Darti. Kenapa? Karena jin yang ada di dalam Ibu Darti tidak mau susuknya dikeluarkan. Memang benar, susuknya banyak sekali.
Banyak. Kira-kira jumlahnya berapa ya, Pak? Jumlahnya belasan. Belasan? Semua susuk itu bentuknya seperti permata kecil-kecil yang sudah tertanam sangat lama sekali. Mbah nggak mau coba sekali lagi untuk coba keluarin susuknya, Mbah. Ya, Mbah, sekali aja, ya. Tidak. Saya tidak sanggup. Saya mau pergi saja. Mbah. Ya ampun, gimana ini? Ya ampun, dukun itu aja nggak sanggup keluarin susuknya ibu. Ya ampun, Bu. Bu, aku sedih, Bu, ngeliat ibu tersiksa terus kayak gini, Bu. Semoga Allah kasih jalan keluarnya ya, Bu. Boy, ngapain lo di sini? Orang ngomong malah diem doang lagi. Nindi, lo budek apa gimana sih? Nindi. Siapa itu? Ya ampun, lepasin! Dia ganggu saya! Ya ampun! Tadi gue kirain lo ke kamar gue, ternyata ada setan yang nyerupain lo. Tadi di kamar ibu juga ada yang narik kaki aku tapi nggak tahu apaan, nggak kelihatan. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Ngapain sih lo manggil-manggil dukun segala? Itu setan jadi keluar semua jadinya. Ya, tapi kan aku nggak manggil dukun itu demi kebaikan ibu. Dia susah tau, gak percaya sama omongan lo. Ya, ayo Bu. Ibu kenapa lagi? Masuk. Ya Allah, Ibu. 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 Hah, setan! Atau siapapun kalian yang berusaha untuk membuat ibu saya menderita, tolong jauhin dia. Jangan siksa dia lagi, karena saya juga ikutan tersiksa. Saya mau lepas dari penderitaan ini. Keluar! Nah, udah, kamu jangan ngomongin macem-macem di sini. Heh, diam lo. Gak usah larang-larang gue. Bu, sadar dong, Bu. Aku gak akan keluar dari raga ini. Lena, udah. Kamu jangan nantangin terus. Jin itu kan lebih dari satu, Len. Habis gue tuh capek kayak gini terus. Gue tuh capek digangguin terus, tau gak? Gue tuh pengen hidup tenang. Bu, ya ampun. Bu, ibu itu kenapa sih, Bu? Aku tuh capek tau gak ngeliat ibu kayak gini. Kalau ibu kayak gini terus, mendingan aku yang bunuh ibu. Biar aku bisa cepat dapat warisan.
Ampun, Linda, kamu kenapa nih? Mulut kamu kenapa jadi kayak gini? Ya ampun, kamu... Aduh, kamu mau ngomong apa sih? Nih, kamu tulis aja. Kamu tulis aja. Ya udah. Besok aku cari bantuan ya. Sekarang kamu istirahat dulu ya, aku anterin ya. Udah. Kamu istirahat dulu aja. Mbak Nindi, gimana? Kemarin mertuanya berhasil? Nggak berhasil, Bu. Malah tuh dukun tuh bilang dia nggak bisa ngeluarin susuk dari badan ibu mertua saya. Ya Allah, kasian banget, Mbak. Kayaknya bener deh tuh Mbak Nindi, mertuanya Mbak Nindi tuh pakai gitu-gituan. Aduh, Bu. Terus gimana ya, Bu ya, supaya susuk ibu mertua saya itu bisa keluar dari badannya ya, Bu? Coba aja Mbak hubungi Mbak Balkis. Iya benar. Insya Allah Mbak Balkis bisa menolong untuk hal yang begini. Mbak Balkis ya? Oh iya, ya udah saya hubungin Mbak Balkis ya. Makasih ya Ibu-Ibu. Ya buruan Mbak. Indi, misi ya Bu. Ya, mari Mbak. Kasihan Mbak Nindi. Ya Allah. Ya ampun, ya Allah. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Nindi, sebaiknya kita minta bantuan ke rumah Rukiah untuk bantu sembuhin ibu kamu ya. Iya, makasih ya Mbak Balkis. Sama-sama. Semoga ibu kamu cepat membaik ya. Amin. Amin. Ya Allah, Linda, kamu kenapa bongkok begitu? Bibirnya kenapa? Ini tadi katanya ditampar sama jin yang jaga susuk ibu. Ini sebenarnya apa yang terjadi sama adik kamu? Aku juga nggak ngerti. Ini kejadiannya baru tadi pagi. Ya Allah. Re, gue sempat mikir. Menurut lo ada yang aneh gak sih sama si Bara? Iya, Nek. Saya juga ngerasa gitu. Apa mungkin kelemahannya Bara itu ada di kalung yang biasa dia pakai ya? Bener deh. Bara tuh selalu memasukkan jin-jin yang kita temuin, yang kita lawan tuh ke dalam kalungnya. Berarti lu pikirin berapa banyak jin yang ada di dalam kalungnya. Nah, kalau kalung itu kita ambil, kita bisa rampas, berarti kan dia nggak punya anak buah lagi. Kalau Bara tanpa anak buahnya, ya ilah, ilmunya nggak ada sebelum kuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Kis? Kok pucat banget tuh muka? Capek banget. Kenapa kamu? Aku baru aja dari rumahnya Nek Darti. Mbak Nindi lagi melakukan pengobatan daun kelor ke mertuanya. Setelah aku tanya, akhirnya Mbak Nindi mengakui bahwa mertuanya itu menggunakan banyak susuk di dalam tubuhnya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Susuk. Dan iparnya Mbak Nindi, tadi aku lihat nggak tahu kenapa bibirnya aneh.
kayak orang kena stroke. Dan kata Mbak Nindi, itu ulah jin penunggu susuk. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Susuk itu biasanya bukan cuma bisa bikin orang supaya terlihat lebih ganteng, lebih cantik, ya kan, terus biar cepat kaya. Tapi dia juga bisa menghalang-halangi supaya orang nggak cepat meninggal, Re. Jadi biar umurnya panjang gitu. Setahu gue. Itu apa itu bener Pak Kiai? Jangan-jangan gara-gara itu makanya bikin dia susah sembuh. Benda yang namanya susuk itu bagian dari sihir yang disebut ilmu gendam atau pelet. Biasanya benda itu dibuat oleh dukun berupa emas, ditancapkan di jidat seseorang yang diyakini oleh pemiliknya bisa menarik lawan jenisnya, apakah itu suaminya atau orang-orang lain. Benda semacam itu sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW dengan nama Atiwalah. Dan pada waktu itu Rasulullah bersabda, benda semacam itu hukumnya syirik. Karena bagian dari ilmu sihir yang dibuat oleh dukun-dukun dan menganggap ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Kita harus menolong budaya. Kalian pergi ke sana biar saya bantu doa dan sihir. Baik Pak Kiai. Baik Pak Kiai. Insya Allah kita laksanakan. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah kalian akhirnya datang juga. Mbak Nindi, kami datang ke sini semuanya untuk nolong Mbak Nindi kok. Sudah tugas kami sebagai manusia untuk menolong sesama Mbak Nindi. Lagi pula kami juga udah tahu kalau Nek Darti sedang sakit akibat terlalu banyak menyimpan susuk dalam tubuhnya. Iya nih Mas Ryan, saya juga bingung gimana caranya ngeluarin susuk ini dari tubuh ibu saya. Ya insya Allah Mbak. Insya Allah saya dan Ryan akan membantu mengeluarkan susuk dari tubuh nenek. Ya, Enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Reh, gue bantuin di luar. Lu terusin ya, Reh. Ayo lu. Katindra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jin kafir! Sini hadapin gue. Lu tunggu sini ya. Iya. Hati-hati Anda. Randra. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfih wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara.
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullah. Ya ampun, ibu, tolong ibu. Mbak Hamilkin tolongin, Bu. Tolongin ibu bangun, Bu. Alhamdulillah. Ya ampun, ibu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Andra nggak apa-apa, Andra. Gak apa-apa lu. Aduh, astagfirullahaladzim. Semua susuk ini udah gue ambil. Dan gue gak akan ngebiarin susuk ini lenyap gitu aja. Karena gue bisa manfaatin semua susuk ini. Mbak Nindi, kalau gitu saya dan Ryan sama teman-teman izin pamit dulu. Iya Mas, makasih ya udah bantuin untuk sembuhin ibu mertua saya. Sama-sama Mbak. Kami juga senang dan bersyukur bisa menolong Nek Darti. Alhamdulillah semua susuk itu udah berhasil keluar dari tubuh Nek Darti. Alhamdulillah. Kalau begitu, apa ada kemungkinan ibu mertua saya bisa sembuh? Insya Allah Mbak. Sekarang yang penting Mbak Nindi dan keluarga berserah diri sepenuhnya sama Allah tentang apa yang akan terjadi dengan Nek Darti. Iya Mas, insya Allah saya udah ikhlas. Kalaupun Allah memberi kesembuhan kepada ibu mertua saya sangat bersyukur. Tapi kalau enggak, ya saya juga udah ikhlas. Insya Allah Mbak, dekatkan diri selalu kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjaga kita semua. Kalau gitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas. Masya Allah, Linda. Kamu kenapa? Aku, Ma. Aku banyak salah sama kamu. Nindi, ini Linda kenapa sih? Mas, ini tadi jadi ada jin dari susuk tubuh ibu yang nampar Linda. Tapi
sekarang udah aman sih, Mas. Tadi aku minta bantuan sama rumah Rukiah. Jadi ibu di Rukiah sama teman-teman itu dan syukurnya susuk-susuk itu udah keluar semua dari tubuh ibu. Jadi ibu udah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Bisma. Ibu. 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 Linda. Ibu. Nindi. Ibu. Ibu bisa manggil nama aku, Bu. Nama Linda dan Nindi. Ibu udah sembuh. Alhamdulillah. Ibu udah gak kuat lagi, Nak. Maafkan semua kesalahan Ibu. Ikhlaskan jika Ibu harus pergi. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Allazi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala ayahluka mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu idza arada say'an ayaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim.